Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari tumbuhan langka. Tumbuhan ditetapkan sebagai tumbuhan langka dan wajib dilindungi apabila telah memenuhi kriteria, yaitu yang pertama, mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, penyebarannya yang terbatas atau endemik. Dengan begitu, tumbuhan langka juga dapat diartikan sebagai bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, yang mempunyai populasi yang kecil maupun penurunan jumlah individu dan penyebaran yang terbatas sehingga penting untuk dijaga kelestariannya. Menurut IUCN atau International Union for Conservation of Nature, tumbuhan langka dapat dikategorikan dalam IUCN Red List of Threatened Species atau disingkat IUCN Red List sebagai daftar status kelangkaan suatu spesies dengan kategori status konservasi. IUCN Red List versi 31 meliputi yang pertama, extinct, punah, extinct in the wild, punah di alam liar, critical endangered, kritis, endangered, genting atau terancam, vulnerable, rentan, near threatened, hampir terancam, less concern, berisiko rendah, data deficient, informasi kurang, dan not evaluated, belum dievaluasi. Pada tugas tumbuhan langka kali ini, saya mengambil tumbuhan langka yaitu namnam atau Cynometra cauliflora. Namnam dikatakan tumbuhan langka karena sudah masuk dalam data deficient atau informasi kurang adalah sebuah takson dinyatakan informasi kurang ketika informasi yang ada kurang memadai untuk membuat perkiraan akan risiko kepunahannya berdasarkan distribusi dan status populasinya. Namnam mungkin banyak orang yang belum pernah mendengar namanya, apalagi memakan buahnya. Jenis ini termasuk limited edition alias sudah mulai langka di beberapa daerah. Buahnya dapat dimakan ketika kecil, pernah menikmati buahnya. Buah matang berwarna kekuningan, tekstur daging matang agak lembut dengan rasa manis sedikit asam. Adapun klasifikasi dari buah namnam yaitu berasal dari kingdom Plantae, clade Trachyophytes, clade Angiosperm, clade Eudicots, clade Rosids, order Fabales, famili Fabaceae, genus Cynometra, dan spesies C. cauliflora. Asal-usul dan penyebaran dari buah namnam. Asal-usulnya tak begitu jelas tetapi diperkirakan dari wilayah Malaysia Timur. Namnam diketahui dipelihara oleh orang India, Asia Tenggara, dan Kepulauan Nusantara. Namun menurut keterangan dari LIPI, namnam terdapat dari India, Malaya, hingga Indonesia. Ditanam pula di daerah-daerah lain di Asia Tenggara. Tumbuh baik pada dataran rendah dan tanah yang subur. Ia menyukai tempat-tempat terbuka dan datar. Di Sulawesi, dikenal dua jenis namnam yang ditanam oleh orang yang rasanya itu terdiri atas dua rasa, manis dan asam. Akan tetapi, pembudidayaan varietas namnam belum mendapat perhatian. Sekarang mulai jarang ditemui. Namnam merupakan perdu atau pohon kecil, tinggi antara 3-15 meter, batang berbonggol-bonggol dengan kulit batang yang halus berbintil, kecoklatan atau abu-abu. Bertajuk agak rapat dengan ranting yang berkelak-kelok zigzag. Daun majemuk dengan sepasang anak daun bertangkai 2-8 mm. Anak daun lonjong sampai bundar, telur miring tidak simetris, hampir tampak tak bertangkai. Karangan bunga merupakan tandan kecil dengan deretan daun pelindung 4-5 tandan berjejal pada tonjolan-tonjolan yang muncul di batang hingga dekat ke tanah. Bunga kecil-kecil, kelopak berwarna merah. Selain dikatakan sebagai tumbuhan langka karena sudah mulai jarang dijumpai, namnam juga memiliki beberapa manfaat seperti kaya akan vitamin C. Namnam memiliki bentuk unik namun kandungan vitamin C-nya sangat tinggi. 2. Meningkatkan kekebalan tubuh. 3. Mengurangi berat badan. 4. Mencegah sembelit. Buah namnam kaya akan serat alami yang dapat melancarkan pencernaan dengan maksimal. Yang kelima yaitu mengatasi darah tinggi. Buah namnam dapat mengatasi gangguan darah tinggi. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang tumbuhan langka yaitu tumbuhan namnam atau Cynometra cauliflora. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.